Pemirsa, kebakaran terjadi di dalam Mall Bogor Junction, Kota Bogor, subuh pagi tadi. Api memicu asap pekat di dalam gedung hingga mengakibatkan seorang petugas keamanan dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran menghanguskan sebuah tenan kopi di lantai 2 Mall Bogor Junction, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa pagi. Kobaran api cukup besar. Petugas pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu agar api tak merembet ke tenan lain di sekitarnya. Terlebih banyak lapak pakaian di sekitar tenan kopi. Dugaan sementara api berasal dari alarm smoke detector. Saat kebakaran tidak ada pengunjung lantaran mal belum buka. Namun satu petugas keamanan dilarikan ke rumah sakit akibat pekatnya asap kebakaran. Korban sementara satu security langsung dibawa oleh pihak Polsek ke rumah sakit Salak atau rumah sakit terdekat. Kondisinya? Kondisinya dia sesak napas. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam oleh 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 7 orang saksi menyelidiki dugaan malapraktik dalam tewasnya seorang selebgram usai menjalani sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Ketujuh saksi tersebut diantaranya adalah pemilik klinik, dokter, dan perawat. Pasca meninggalnya Ella Nadasari, selebgram asal Medan, Sumatera Utara, usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan BSG di Depok, Jawa Barat, polisi menyelidiki dugaan malapraktek. Sebelum meninggal, korban melakukan tindakan sedot lemak di lengan kanan dan kiri. Diduga korban mengalami pecah pembuluh darah saat tindakan sedot lemak. 7 orang berstatus saksi dari pihak klinik diperiksa secara maraton selama 10 jam di Mapolres Depok. Para saksi yang diperiksa mulai dari pemilik klinik hingga dokter serta perawat yang melakukan tindakan. Penyidik mencecar para saksi terkait kronologi penanganan sedot lemak yang mengakibatkan meninggalnya korban. Awalnya masih klarifikasi lah, jadi kalau untuk hasil ya kita sama-sama menunggu sama-sama lah gimana nanti perkembangannya, pasti kita nanti sama-sama tahu. Meski banyak klinik yang melayani sedot lemak, namun tindakan sedot lemak harus dilakukan oleh dokter spesialis karena sedot lemak atau liposuction tergolong ke dalam tindakan operasi. Tindakan liposuction ini bisa dilakukan di rumah sakit dan klinik. Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik karena dokter bedah plastik mempunyai kompetensi melakukan tindakan ini. Dan pasien yang mempunyai resiko medis seperti tekanan darah tinggi, kemudian jantung dan diabetes dan lain sebagainya, sebaiknya pasien berkonsultasi dahulu dengan dokter penyakit dalam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Wisata udara menaiki helikopter di Badung, Bali nyaris memakan korban. Helikopter yang membawa 2 penumpang terlilit tali layang-layang. Pekan lalu sebuah helikopter jatuh di kawasan Tebing Suluban karena baling-baling terlilit tali layang-layang. Pilot dan 3 penumpangnya luka-luka. Baling-baling helikopter jenis Robinson nomor PKVPN ini tersangkut tali layang-layang. Awalnya heli ini terbang di ketinggian 900 feet atau 280 meter di sekitar kawasan Garuda Wisnu Kencana. Heli terbang menuju Uluwatu dan Nusa Dua membawa 2 orang penumpang. Mengetahui tersangkut tali layang-layang, pilot memutuskan mendarat. Sebelumnya insiden helikopter terlilit tali layang-layang mengakibatkan helikopter jenis Bell 505 jatuh di kawasan Suluban, Kuta Selatan. Pilot dan 4 penumpang terluka dalam insiden ini, sementara baling-baling helikopter patah. Meski sudah terjadi 3 kali insiden helikopter tersangkut tali layang-layang, namun pihak otoritas Bandara Wilayah 4 Bali masih memberikan izin kepada operator wisata udara menggunakan helikopter. Ya, kita belum ada pelarangan untuk meng-cancel ataupun melarang mereka untuk beroperasi di Bali ini, gitu ya. Tapi nanti kita tinggal tunggu informasi lebih lanjut ya dari kementerian. Mencegah insiden helikopter wisata kembali terjadi, Dirjen Perhubungan Udara telah melapor kepada PJ Gubernur Bali untuk mengatur wilayah aman bagi wisata udara menggunakan helikopter. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 sahabat Vina, Mega dan Widi hari ini siap memberikan kesaksian dalam sidang peninjauan kembali lanjutan di PN Cirebon, Jawa Barat.
Mega dan Widi sempat berkomunikasi dengan Vina sebelum meninggal. Mega dan Widi, dua sahabat Vina ini siap bersaksi di sidang lanjutan peninjauan kembali mantan narapidana Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat hari ini. Kedua sahabat Vina ini sempat berkomunikasi dengan Vina sebelum Vina ditemukan meninggal. Keduanya juga sering dicurhati Vina soal hubungan dengan Eki, kekasih Vina. Cuman doa aja biar semuanya lancar dan kebuka semuanya. Siap memberikan kesaksian? Siap. Selain Mega dan Widi, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan 7 saksi lain, termasuk Liga Akbar, teman Eki sekaligus saksi yang kini mencabut keterangannya saat bersaksi pada 2017 silam. Keterangan 9 saksi dalam sidang PK lanjutan Saka Tatal hari ini diharapkan bisa jadi bukti baru dalam kasus kematian Vina Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, maraknya pencurian di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, Ketua RW setempat menggelar sayembara tangkap maling dengan hadiah uang tunai Rp250.000 hingga Rp1 juta. Seperti apa sayembaranya? Sudah ada rekan Reza Helmi di lokasi. Reza, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ini di belakang saya sedang membaca spanduk tangkap maling berhadiah. Ini sayembara menangkap maling yang diinisiasi oleh wilayah RW 01 Jembatan Besi. Jadi memang disiapkan hadiah lumayan begitu ya, Rp1 juta paling banyak jika memang bisa menangkap pelakunya. Sebenarnya apa yang menjadi alasan dari adanya sayembara ini? Mungkin karena tingkat kriminalitas yang tinggi. Kita langsung berbicara dengan Bapak RW 01, ada Pak Nurdin. Pak Nurdin bisa bicara dengan saya di sini. Pak Nurdin, jadi kalau kita lihat ada spanduk yang sudah dipasang kurang lebih sampai 3 tahun ya Pak belakangan. Sebenarnya apa yang memicu awalnya Pak Nurdin ini pasang spanduk di sini? Apakah memang kriminalitas di sini cukup tinggi Pak? Betul, berawal dari sebenarnya yang kalau curas atau curanmor itu udah biasa kayaknya ya. Cuman yang paling menekan ke batin saya itu adalah pencuri kotak amal yang pada saat itu dalam 1 minggu ada 3 kotak amal yang hilang. Beserta isinya, ada juga salah satu kotak-kotak amal yang dipanggul. Nah, disitulah saya mulai kepikiran bahwa semua tanggung jawab wilayah itu adalah bentukan dari kepengurusannya adalah kekuatannya di kami. Coba kami koordinasi dengan pengurus RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, gimana sih caranya mengajak edukasi warga dan masyarakat. Ada nggak ide yang kira-kira bagus, yang kira-kira bisa menekan angka kriminal ini? Ya. Dan tercetus ini akhirnya ya? Dan tercetus ini program tangkap maling berhadiah. Kriterianya apa aja? Ya seperti saya sudah paparkan, karena memang ini nggak jauh. Kita koordinasi dengan Danramil, Babinsa, Bimas, 3 pilar kelurahan, kecamatan, Kapolsek sendiri untuk menyantumkan juga 4 kriteria yang mulai dari korban, pelaku, saksi dan barang bukti. Itu yang paling penting dan paling utama pesan dari kami sebagai pengurus itu si korban atau si pelaku ini jangan sampai bonyok, bawa ke pos RW. Yang penting ada 4 kriteria itu dibawa dan insya Allah 5 menit saya cairkan. Oke, berarti memang ditekankan di sini bahwa sayembara menekankan bahwa jangan sampai ada main hakim sendiri begitu ya. Betul. Keselamatan dari korban juga atau pelaku masih memang dipikirkan sampai dengan sekarang. Tapi sudah berjalan 3 tahun, pernah ada yang ketangkep Pak? Alhamdulillah sejauh ini ada di tahun 2023 satu. Nah ini berarti memang bukti kerjasama dari warga yang membantu sehingga memang tingkat kriminalitas di sini bisa berkurang. Terima kasih Pak Nurdin sudah berbincang bersama kami. Dan memang kita harapkan memang tingkat kriminalitas terutama di lokasi yang padat penduduk bisa berkurang dengan kerjasama dari seluruh lingkungan, RT, RW, masyarakat dan juga kepolisian setempat. Wiki. Baik, Reza, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, semoga keamanan di sana tetap terjaga ya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ratusan pasien kecewa usai Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan sementara kerjasama dengan BPJS Kesehatan per 1 Agustus mendatang. Manajemen rumah sakit meminta pasien mencari rumah sakit rujukan BPJS lainnya. Dengan alasan perbaikan internal, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Penghentian kerjasama BPJS itu berlaku per 1 Agustus 2024 untuk seluruh jenis pengobatan kecuali untuk layanan cuci darah bisa dilakukan hingga akhir Agustus. Kami harus memperbaiki diri dulu. Kami lebih fokus saat ini untuk introspeksi, untuk memperbaiki rumah sakit ini lebih baik lagi. Usai penghentian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, nantinya ratusan pasien diminta datang ke rumah sakit rujukan BPJS lainnya. Merasa kecewa nggak sih dengan ditutup? Kecewa sekali. Saya udah dari dulu Kesini terus. saya terus pakai BPJS. Dengan Kalau ini dihentikan, saya kecewa sekali. berarti lebih jauh ya Bu? Masyarakat berharap kerjasama dengan BPJS Kesehatan bisa kembali diadakan dalam waktu dekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa menuntut kenaikan upah ratusan sopir angkutan umum Jaklingko berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Para pengunjuk rasa juga menuntut pengurangan target 200 km dalam satu hari karena sulit dicapai. Ratusan sopir Jaklingko dari 8 operator mogok beroperasi. Mereka memarkirkan kendaraan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka berunjuk rasa memprotes upah mereka yang masih di bawah UMP Jakarta, sehingga banyak sopir yang hidup kesulitan. Dalam orasinya, pengunjuk rasa juga meminta pengurangan target jarak tempuh 200 km per hari yang dirasa sulit untuk dicapai karena kondisi jalanan Jakarta yang kerap mengalami kemacetan. Akibat unjuk rasa ini, layanan Jaklingko di sejumlah rute seperti rute 33, 34, dan 41 tidak beroperasi. Selama unjuk rasa berlangsung, Jalan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani menuju Patung Kuda ditutup. Dari teman-teman kita datang lagi lebih daripada ini. Ya, pemirsa, selama aksi demo ratusan sopir angkutan umum Jaklingko arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani menuju Patung Kuda ditutup sementara. Selain menyebabkan kemacetan, aksi ini juga membuat para penumpang tidak terlayani. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Giselia Nurrahma. Giselia, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ratusan sopir angkutan umum Jaklingko pada hari ini menggelar aksi mogok beroperasi serta aksi unjuk rasa yang berada di depan Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Aksi yang digelar ratusan sopir angkutan umum Jaklingko dari 8 operator ini merupakan bentuk protes atas upah yang diterimanya saat ini masih di bawah UMP Jakarta. Selain itu mereka juga meminta perubahan target dari 200 km dalam satu hari karena dirasa masih sulit dicapai di tengah kondisi jalan di Jakarta yang sering dilanda kemacetan. Pemirsa, adapun ratusan kendaraan angkot dari berbagai jurusan juga saat ini sedang diparkir di sepanjang Jalan Merdeka Selatan yang menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Khususnya jalan yang mengarah ke Patung Kuda dari Tugu Tani tadi juga sempat ditutup oleh para petugas kepolisian sehingga banyak kendaraan yang akhirnya terjebak dalam kemacetan. Dari informasi yang kami dapatkan, Polres Jakarta Pusat ini juga mengerahkan setidaknya ada 969 personil kepolisian yang juga gabungan dari tim polisi dan juga tim TNI yang dikerahkan dan berjaga di sekitar lokasi Balai Kota Jakarta Pusat. Akibat unjuk rasa ini, pemirsa, layanan Mikrotrans rute Jak 33, 34, 40, 41 dan sebagainya ini tidak beroperasi melayani pelanggan. Sementara itu dari pantauan kami, masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru ini sudah memulai aksinya sejak pukul 8 pagi dan rencananya akan berlangsung hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Demikian Wiki. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati menu pizza yang disajikan praktis dengan beragam varian rasa, memudahkan pecinta pizza menikmatinya di mana saja. Penasaran? Berikut sajiannya untuk Anda. Inilah sajian unik Pocket Pizza, makanan ringan yang kini tengah viral di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Makanan inovasi unik ini menggabungkan cita rasa pizza dalam kemasan praktis yang mudah dibawa. Pocket Pizza ini disajikan dengan beragam topping seperti pepperoni, keju, jamur, saus tomat, dan lainnya. Uniknya, rasa Pocket Pizza ini bisa dibuat menyesuaikan permintaan seperti rasa pedas dalam sajian Pocket Pizza Mercon.
Sajian poket pizza ini dibanderol mulai harga Rp16.000 hingga Rp27.000 yang laris hingga 200 porsi dalam sehari. Poket pizza ini kan lebih kecil ya, jadi sekali hap, makanya kami namakan dengan poket pizza. Kemudian untuk menu-menunya kami ada pizza poket itu ada bakso, sosis, daging, mercon yang best seller ya. Kemudian ada mushroom juga, harganya mulai dari Rp16.000 sampai Rp27.000. Bagaimana Anda tertarik untuk mencoba sajian unik poket pizza ini? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan hadir dalam Mukernas Partai Perindo tahun 2024 menjadi pembicara utama dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di iNews Center, Jakarta. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan sejumlah hal terkait tema wawasan kebangsaan Pancasila dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Hadir dalam Mukernas Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibyo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo serta jajaran pengurus Partai Perindo. Sementara Mega hadir didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam pidatonya, Mega juga menyinggung sejumlah hal terkait penyelenggaraan pemerintahan dari sisi wawasan kebangsaan. Di partai saya selalu bilang, makanya beliau itu pada waktu beliau membuat yang untuk konsep ke depan, namanya pola pembangunan nasional semesta dan berencana. Nah, itu untuk memungkinkan 100 tahun. Saya sudah bikin loh untuk Bali. Bali itu karena kami ya, saya suruh bikin 100 tahun Bali. Bisa kok. Nah, ini waktu itu. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Para peserta berjuang menampilkan bakat tarik suara mereka di depan juri agar terpilih mengikuti audisi selanjutnya di Jakarta. Beginilah semangat dan antusias para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang digelar RCTI di Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Peserta audisi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara dan meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Jadi Kota Makassar ini sudah kota ke-7 dari rangkaian roadshow audisi Indonesian Idol kita. Beberapa kita ngelihat potensinya, terutama saat kita pemanasan dan hari ini audisi, kita besar harapannya semoga saat kita audisi bertemu juri utama, calon kontestan dari Makassar bisa menunjukkan kemampuannya. Peserta yang lolos di Makassar akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti audisi selanjutnya. Nantinya para peserta ini akan bersaing dengan perwakilan dari kota lain di Indonesia untuk menjadi penyanyi idola top tanah air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganesha Operation meraih 2 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam kategori bimbingan terlama yang masih beroperasi serta satu-satunya bimbingan belajar pertama yang menyelenggarakan e-sport pendidikan. Menjalankan e-sport pendidikan di Indonesia dengan bangga dianugerahkan kepada Ganesha Operation. Ganesha Operation berhasil meraih 2 rekor MURI untuk kategori bimbingan belajar pertama yang menyelenggarakan e-sport pendidikan dan bimbingan belajar terlama yang masih beroperasi. Kedua rekor MURI tersebut diberikan atas kesuksesan terselenggaranya kegiatan The Champion Era CW 28 Juni lalu serta dedikasi Ganesha Operation yang berdiri selama 40 tahun. Acara yang digelar di Ballroom L Hotel Jalan Merdeka Kota Bandung ini dihadiri anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan dan Kepala Bidang PAUD Dikmas Disdik Kota Bandung Abdul Gaos. Kita masuk kepada e-sport supaya apa? Supaya mereka belajar dengan enjoy, mereka memperdalam ilmunya dengan semangat, bukan jadi suatu tekanan. Jadi dengan tidak menolak teknologi, maka kita bisa mengatasi hal-hal yang negatif yang membuat mereka tidak belajar. Sport pendidikan ini ternyata memang memicu anak-anak untuk lebih kompetitif. Walaupun sebetulnya isinya tetap adalah drill untuk menyelesaikan soal-soal seperti yang selama ini metode yang dilakukan oleh dia.
Tahun 2022, Ganesha Operation juga menerima 2 penghargaan rekor muri untuk kategori lembaga kursus dan pelatihan dengan kelulusan siswa PTN dan PT Kedinasan terbanyak dan lembaga kursus dan pelatihan yang dikelola secara terpusat dengan lokasi terbanyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan.